Halo Taurus, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk weekly reading general Taurus, khusus untuk asmara dan kesehatan di minggu ini. Dan saya minta maaf sebelumnya ya atas keterlambatan dari video ini di upload. Ya, berhubung saya kurang enak badan, kondisi saya ngedrop lagi. Dan ya, semoga readingan ini tetap bermanfaat untuk kalian, dan semoga kalian bisa memaklumi keadaan saya ya. Oke, ambil yang cocok menurut kamu dari bacaan ini ya. Jangan dipaksakan bila tidak sesuai ya. Jangan juga diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif ya. Diambil yang bermanfaat, buang yang gak bermanfaat gitu. Oke, untuk Taurus ada Queen of Cups, Four of Wands, Five of Swords, Temperance, Hierophant, Eight of Swords, Justice. Wow, ini dia Hierophant. Ini adalah kartu kamu sendiri juga ini ya. Untuk bottom of the deck ada the Devil. Oke, sepertinya kamu di sini dealing dengan Capricorn ya. Ada energi yang begitu sangat mengikat kamu ya. Bisa jadi ini bukan Capricorn zodiaknya gitu, tapi seseorang yang hadir di kehidupan asmara kamu. Bisa jadi ini orang baru, bisa jadi ini adalah pasangan kamu yang udah jalan, sangat mengikat gitu ya. Ya, nggak bisa lepas nih gitu. Oke, sepertinya pasangan kamu di sini menginginkan hubungan yang serius sama kamu ya. Dia nggak pengen main-main ini, dia pengen ada status yang jelas ya. Dia lagi melihat-lihat situasi, lagi nunggu-nunggu kesempatan, atau lagi mengobservasi juga dia. Ada kalanya juga beberapa di antara mereka ini ngetes kamu ya, coba-coba gitu ya, kasih pertanyaan atau tanya-tanya sesuatu dari kamu. Tapi ini erat kaitannya pertanyaan atau tes ini mengenai keseriusan kamu ya. Dia mau tahu kamu sebenarnya seberapa serius sih sama dia gitu. Karena dia di sini saya lihat energinya mature ya. Dia pacaran bukan mau pacaran doang gitu ya, memang benar-benar mau serius ke jenjang pernikahan kalau bisa gitu ya. Ya, ini sepertinya adalah kalian yang komentar kemarin ya, ada yang ajak ini langsung menikah gitu ya, padahal LDRan gitu ya, jarak jauh ya. Untuk The Hierophant sendiri ada perbedaan memang di sini ya. Perbedaan ini bisa jarak, bisa juga etnis, suku ya, suku, bangsa, bahasa, agama juga bisa. Jadi ada perbedaan di sini gitu ya. Kalau dia perbedaan agama, dia lebih seperti melihat-lihat situasi, gimana ini nanti bisa nggak ya gitu ya. Seperti uji coba, eksperimen gitu ya, observasi gitu ya. Seberapa baik hubungan kamu dengan dia untuk ditindaklanjuti ke arah yang lebih serius, semacam gitu ya. Kamu sendiri pun di sini pengen menikah, saya lihat. Kamu pun pengen pindah, ini sepertinya relokasi. Ada juga beberapa di antara kamu yang pengen renovasi rumah, bagusin rumah, bangun rumah, ada ya. Ini berhubungan dengan rumah, pernikahan, kehidupan yang bahagia, bisa bersama dengan pasangan. Wow. Tapi ada semacam kekhawatiran besar nih dari kamunya ya. Ya, energi kamu terblok di minggu ini. Sebenarnya bagus ini ya energi kamu ya. Tapi kamu sendiri yang menghadirkan energi blok ini, energi negatif, pikiran negatif ini ya. Ini mata ketiga atau cakranya tertutup dia kan. Ya, dia lebih mengutamakan pikiran-pikiran negatif. Dia menutup mata gitu terhadap kemungkinan-kemungkinan yang baik yang hadir ya, atau lebih menutup mata untuk harapan-harapan yang positif. Kalau kita kan sebaiknya pikir positif aja, berharap yang positif aja gitu ya. Ya, bisa jadi kamu lebih besar persentasenya berpikir negatif gitu mengenai hubungan kamu dengan si dia atau mengenai seseorang di sini. Bisa jadi ini orang baru ya. Saya ngelihatnya lebih ke orang baru gitu. Ada beberapa di antara kamu ke orang baru. Walaupun di kartu ini tidak ada orang baru, bisa jadi pas diklarifikasi ya nampak
ya. Oke, kalau kamu membuka mata batin kamu di sini, saya melihat ini sepertinya adalah orang yang sebenarnya dibutuhkan oleh jiwa kamu ya, partner yang romantis yang bakal mengerti sama kamu ya. Saya akan klarifikasi untuk setiap kartu. Ada beberapa di antara kamu nih di minggu ini yang berantem sama pasangannya. Ada Five of Swords nih. Ada urusan-urusan yang belum selesai. Ini sepertinya nggak transparan antara kamu dengan pasangan. Ini main cakar-cakaran nih ya kan. Yang A marah, B juga marah, kamu marah, dia juga marah gitu ya. Miskomunikasi bisa jadi ada di sini, salah paham gitu ya satu sama lain ya. Dibutuhkan di sini semacam pengendalian diri ya. Harus ada di sini keberhati-hatian di dalam menilai sesuatu. Jangan terbawa emosi kalau misalnya ada hal-hal yang nggak seopini, nggak sependapat, terdorong untuk berantem. Jangan seperti itu. Harus pelan-pelan dulu gitu, dipikirkan, hati-hati di dalam memberikan penilaian, baru kamu bisa membuat tinjauan gitu, hubungan ini pantas untuk dilanjutkan atau tidak ya. Jadi harus memang ada di sini pikiran yang rasional juga, logis di dalam membuat penilaian terhadap pasangan. Atau kalau ada konflik nih antara kamu dengan pasangan, jangan membuat penilaian berdasarkan amarah ya, tapi harus bisa rasional, bersikap rasional ya. Kalau kamu yang salah harus bisa dong mengakui kesalahan sendiri gitu ya kan ya. Harus objektif juga di dalam menilai gitu. Akui kesalahanmu kalau kamu yang menimbulkan awal dari konflik di sini. Harus ada bentuk komunikasi yang baik lah gitu dengan pasangan, dari hati ke hati gitu ya, supaya tidak menimbulkan perpecahan ya. Kalau berantem ya kan, atau kamu sendiri juga nanti yang jadinya lemas, nggak semangat, udah ada rencana mau menikah, udah pengennya serius, tapi gara-gara berantem nih ya kan, semuanya jadi seperti mengambang gitu. Nggak mau seperti itu kan, nggak mau patah hati ya, nggak mau lemas gitu ya kan. Jadi haruslah berbicara yang baik-baik sama pasangan, harus bisa mengontrol diri, emosi, jangan menyembunyikan sesuatu terhadap pasangan ya. Katakan apa yang ingin kamu katakan, katakan apa yang membuat kamu bertanya-tanya ya. Ada yang membuat kamu khawatir, ada yang membuat kamu ada pikiran-pikiran negatif kamu mengenai pasangan atau masa depan hubungan kalian. Tanyakan langsung dengan baik-baik gitu ya, jangan dengan marah-marah gitu. Atau nggak jelas gitu ya, sikapnya nggak jelas. Ada orang gitu ya, dia mau apa tapi cara dia nggak jelas gitu ya, marahnya nggak jelas, bahasa tubuhnya juga nggak jelas. Terakhir kan miskomunikasi, jadi berantem ya. Oke, untuk kamu Taurus, saya melihat sepertinya ada pesan ini yang kamu dapat di minggu ini ya, kabar, dan kabar ini yang membuat kamu khawatir ya. Bisa jadi ini merupakan kekhawatiran kamu nih, kabar yang tidak baik mengenai hubungan kamu dengan pasangan. Manakala ada hambatan, ada masalah gitu ya kan, tiba-tiba jadi nggak jadi
menikahnya kan gitu, atau bisa jadi berubah pikirannya terhadap kamu gitu, padahal kamu udah nungguin dia kan gitu, udah semangat, udah optimis gitu ya kan. Nah, ketika kamu dapatkan kabar atau dapat masalah ya, miskomunikasi sama pasangan, kamu jadi langsung lemas di minggu ini, jadi turun dia semangatnya gitu ya. Ya, makanya selalu harus berpikir positif, jangan curiga mulu gitu. Ya, jangan kamu ini ya, kamu itu ya, kamu sama siapa, itu nggak bagus juga kayak gitu terus ditanya-tanyain sama pasangan bisa jadi ini loh, jadi muak nanti dia. Oke, harus inilah, jangan gegabah atau jangan impulsif di dalam berkomunikasi, menanyakan kabar atau tanya sesuatu ya. Nah, harus dengan cara-cara yang cerdik lah gitu, cara-cara yang elegan, yang smart gitu ya, supaya pasangan kamu nggak ngerasa diintimidasi atau ngerasa dicurigain. Nggak enak juga kalau misalnya kita terus dicurigain. Kalau kita dicurigain mulu, lama-lama bisa jadi beneran ngerjain yang dicurigain ya tadi gitu. Ya. Oke, ada energi. Saya ngelihat di sini energi pasangan kamu lebih ke Scorpio, Cancer, Pisces, elemen bumi, sama Sagittarius, Aries, Leo ya. Saya nggak lihat pula di sini ada energi Gemini ya. Tapi untuk energi Gemini nih, untuk elemen udara ya, sepertinya ini jadi harapan-harapan kamu aja di sini ya. Kamu berharap ada kabar dari dia gitu. Ya. Tapi sepertinya ya, ini energinya terblok di sini gitu. Gak bisa saya ngejamin bahwa Gemini bakalan balikan sama Taurus. Ya, untuk kamu yang deketin kamu gitu ya, jangan ini, kalau berkomunikasi jangan terlalu terdorong nafsu gitu kalau di dalam berkomunikasi gitu ya. Jangan impulsif gitu. Intinya perlu di sini berhati-hati supaya kamu penjajakan kamu dengan orang baru di sini berjalan dengan baik. Ya. Oke, saya akan buka di sini untuk spiritual guidance kamu ya, Taurus. Yang pertama ada be present. Ya, your full present is the greatest gift you can give yourself and others. Life is happening right now. In this moment. Today is the only day that matters. Anchor yourself in the now and give it your all. Notice the details and drink in the sweetness. Be present. Ya, kamu harus senantiasa di sini memperhatikan detail-detail dari hubungan kamu dengan seseorang ya. Bisa jadi ini seseorang yang baru ataupun pasangan kamu gitu ya. Lihat situasi yang pas gitu, yang tepat ketika kamu berkomunikasi dengan dia. Ada yang kamu ingin tanyakan, yang kamu curigai, harus tepat dia timingnya gitu. Jangan pada saat dia pulang kerja capek gitu ya kan, terus di situ kamu tanyain gitu hal-hal yang negatif mengenai dianya gitu, apa nggak emosi dia gitu ya. Ya, dan ya harus hati-hati lah ya, notice the details ya, supaya terhindar dari yang namanya konflik di minggu ini. Saya nggak mengatakan kalau semua dari Taurus di minggu ini akan konflik gitu ya. Ini lebih ke perspektif. Bisa jadi memang kamu sudah dapat, atau kamu yang belum dapat ya masih bisa diantisipasi ya kan dengan melihat video ini. Oke, your purpose is joy. Your purpose has nothing to do with how you make a living. That is your vocation.
mission or inspire passion all worthy, but your purpose is much simpler and bigger. Your purpose is joy. It's about discovering, nurturing, and celebrating who you truly are, and knowing and loving yourself at the deepest level. Ya, tujuan dari semua orang itu adalah kebahagiaan, ya kan? Ya kan? Mau menikah karena pengen bahagia, pengen punya anak karena ingin bahagia, gitu ya kan? Intinya adalah bahagia, dan itu adalah tujuan hidup kita gitu. Kalau kamu pengen bahagia bersama dengan pasangan kamu, orang yang baru deketin kamu, tentunya harus ada komunikasi yang baik, ya kan? Kalau komunikasinya enak, bagus, nyambung, apa yang kamu cari, apa yang kamu pengen gali dari dia, ada rasa penasaran kamu mengenai dia, ya, di dalam penasaran ini ada juga ini pikiran-pikiran negatif gitu ya yang pengen kamu gali dari dia. Gunakan cara-cara yang bagus gitu supaya terhindar dari konflik, karena kalau sudah ada konflik kan nggak bahagia, padahal tujuannya kan mau bahagia gitu. Oke, yang ketiga, something linger is on the way. Allow your vision to expand and be open to the form it takes. You may discover that you were dreaming too small, or that what seemed like an obstacle is actually pointing you in a better direction. The universe always has your back. Ya, biarkan mata batin kamu terbuka, jangan tutup ini, ya. Jangan biarkan pikiran negatif yang menyelimuti pikiran kamu atau semakin menjadi-jadi gitu di hati kamu. Kalau kamu menutup mata batin, yang ada kamu jadinya pikir negatif mulu mengenai masa depan kamu dengan pasangan kamu, ya. Kamu artinya tidak membiarkan vision kamu atau kebahagiaan atau masa depan kamu cerah gitu ya, terbuka lebar. Tidak kamu biarkan itu. Kalau kamu tutup mata kamu gitu ya, kamu harus membuka mata batin kamu. Kamu harus lihat dunia ini, lihat kesempatan-kesempatan yang ada. Ini sama halnya dengan melihat seseorang, ya. Mungkin contohnya ketika kamu memiliki pasangan, udah cinta banget, dan pada akhirnya jadi mantan. Kamu menutup mata, hanya ingat dia terus, ya. Artinya kamu menutup kesempatan orang baru masuk ke dalam kehidupan kamu gitu, ya kan? Padahal laki-laki atau perempuan bukan orang yang pernah singgah di kehidupan kamu yang kemarin gitu. Masih banyak kesempatan, bahkan bisa jadi lebih baik lagi daripada yang lama gitu, ya. Jadi isi ini kehidupan asmara kamu, terkhusus bagi kamu yang baru pacaran nih, atau pengen buka lembaran baru dengan seseorang yang baru gitu ya. Ya, buka mata batin kamu, ya, bangkit, berdiri, keluar dari pikiran-pikiran negatif ini tadi mengenai diri kamu atau mengenai pasangan kamu, ya. Jadilah sosok yang berani, ya, berani dengan tantangan, berani dengan petualangan, berani membuka diri terhadap seseorang yang baru gitu ya. Kalau tidak membuka diri dengan lembaran baru, kita tidak akan tahu apakah ada yang lebih baik atau tidak, kan gitu. Gak mungkin balik ke belakang terus, ya kan? Iya, kalau yang misalnya yang orang lama menerima kembali atau bisa rujuk kembali, contohnya gitu ya. Saya nggak melihat di sini memang orang lama, tapi saya lebih ke ilustrasi itu tadi, masuk ke saran. Oke, terima kasih buat Taurus, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak bermanfaat, ya, tidak sesuai dengan energi kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga kalian berbahagia di minggu ini. Goodbye.